Perkenalkan saya, Fatimatun Nabila, asal Kudus, Jawa Tengah. Sekarang saya sedang menempuh studi di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan berpidato dengan judul Peka Ekonomi adalah Tugas Setiap Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam-salam lain saya aturkan. Yang terhormat Dewan Juri Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi tahun 2021. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara kegiatan dan rekan-rekan virtual yang amat berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya secara virtual. Sholawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tetap dalam naungannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan saya, Fatimatun Nabila, asal Kudus, Jawa Tengah. Sekarang saya sedang menempuh studi di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan berpidato dengan judul Peka Ekonomi adalah Tugas Setiap Diri. Sebelum saya berpidato lebih jauh, saya akan mengingatkan kembali pahlawan bagi para wanita Indonesia. Pahlawan emansipasi wanita. Siapakah gerangan? Iya benar, Raden Ajeng Kartini. Beliau terlahir sebagai bangsawan pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahandanya merupakan sosok Bupati Jepara kala itu, yaitu Raden Adipati Aryo Sosroningrat dan ibundanya M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini menjadi pahlawan emansipasi wanita Indonesia karena semangat dan tekadnya yang kuat untuk menyetarakan persamaan hak-hak perempuan dengan laki-laki. Beliau juga mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan-perempuan di Indonesia kala itu. Dari semangat dan tekadnya yang kuat tersebut, akhirnya terbitlah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang berisi akan hal beliau yang amat menginspirasi. Saudara-saudaraku sekalian, kita kembali ke perspektif ekonomi yang akan menjadi fokus untuk pidato kita kali ini. Sebagai perempuan cerdas milenial yang hidup di era seperti sekarang ini, kita tidak mungkin buta akan ekonomi. Karena setiap hari, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan seperti pergi berbelanja, pergi ke pasar, pergi bersekolah, dan pergi bekerja, dan hal yang lain-lain pasti selalu berdampingan dengan uang. Betul tidak? Dengan demikian dapat diartikan juga bahwa perekonomian merupakan suatu hal yang melekat pada diri setiap manusia. Oleh karenanya, manusia selalu melakukan apapun untuk perekonomiannya. Saudara-saudaraku sekalian, seorang pemikir sosial terkemuka dunia, John Ruskin, mengatakan bahwa not how many people make money, but for what purpose it is used. Yang berarti bahwa bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan. Sejak coronavirus disease atau COVID-19 masuk ke Indonesia pada sekitar bulan Maret tahun lalu, banyak kerugian yang terjadi, banyak pula aspek yang terdampak. Selain pada aspek di bidang pendidikan,
sosial, dan kebudayaan. Tahukah Anda aspek yang paling berdampak adalah pada bidang ekonomi? Dilansir dalam situs lipi.go.id, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, menerangkan bahwa tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, resesi ekonomi tahun ini hampir melumpuhkan seluruh aktivitas perekonomian. Pukulan yang amat berat terjadi pada sekitar triwulan kedua dan ketiga tahun lalu. Dari pernyataan tersebut, dapat juga diartikan bahwa perekonomian di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, pemerintah terus gencar melakukan upaya-upaya guna menstabilkan perekonomian di Indonesia. Dilansir dalam kompas.com, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yaitu program percepatan pemulihan ekonomi dan juga program exit strategi berupa pembukaan kembali tatanan baru menuju tatanan baru. Kemudian pemerintah juga melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dengan cara melakukan riset ekonomi dan juga transformasi ekonomi. Perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa ada sekitar 1,7 juta pengangguran bertambah di Indonesia karena virus atau pandemi yang berkelanjutan ini. Terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah guna menstabilkan perekonomian negara, kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya dan semestinya ikut membantu pemerintah dalam menstabilkan perekonomian negara, terkhusus pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara ikut mengembangkan UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal saudara-saudara. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok orang kecil dengan jumlah pendapatan dan kekayaan tertentu. Adapun kelebihan dari UMKM yaitu pertama, fleksibilitas operasional, kemudian juga kecepatan inovasi, struktur biaya yang rendah, dan juga fokus pada sektor yang spesifik. Terlepas dari kelebihan-kelebihan tersebut, yang harus digarisbawahi di sini adalah kelemahan UMKM yang sangat berarti, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu kendala yang amat berpengaruh bagi berjalannya UMKM di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia karena pandemi yang terus berkelanjutan ini dapat juga diatasi dengan cara ikut menstabilkan atau mendorong perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Selain daripada itu, UMKM merupakan penyelamat ekonomi negara. Mengingat UMKM merupakan tulang punggung negara dengan totalnya mencapai 64,2 juta atau sekitar 99,99% dari total pelaku usaha. Kemudian kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61,7%. Dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja di Indonesia. Wah, bisa dibayangkan bahwa UMKM sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian negara Indonesia. Oleh karenanya, di sini sebagai akhir pidato, saya mengajak para perempuan cerdas milenial di Indonesia untuk senantiasa membangun dan membantu pemerintah dalam menstabilkan perekonomiannya. Salah satunya dengan cara tadi ikut berkontribusi terhadap UMKM yang ada di daerah tempat tinggal saudara-saudara. Kita juga harus terus berjuang, kita harus terus bekerja keras untuk negara yang lebih baik ke depannya. Kita harus terus melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi negara kita tercinta, Indonesia. Dan kita juga tidak boleh melupakan bahwa bahkan melemahkan emansipasi wanita yang telah
diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Semangat perempuan-perempuan cerdas milenial Indonesia. Sebelum itu saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Semarang, malamnya mampir ke kota lama. Saya di sini amatlah senang karena bisa bertukar pikir bersama. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan pidato saya. Semoga saudara-saudara di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Dan saya sendiri meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pidato saya atau dalam perkataan saya tadi dapat menyinggung atau tidak mengenal